Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Fatkur Rokim yang kami hormati dan kami cintai. Pada Waalaikumsalam. kesempatan ini kita akan melakukan pelatihan atau kurs yang mana kita nanti akan bergantian. Pertama saya yang menjadi kurs, yang kedua Pak Rokim menjadi kuci. Bahwa pelatihan ini kita untuk bisa mengembangkan diri, baik kompetensi maupun mengembangkan proses belajar mengajar dan meningkatkan satuan pendidikan kita menjadi lebih baik dan penuh dengan inovasi. Oleh karena itu nanti kita sharing, tukar pengalaman bagaimana kita menghadapi masalah dan bisa mencarikan solusi. Jadi posisi Gus memberikan kesempatan kepada Uci untuk bisa mencarikan solusi atau menyelesaikan masalah yang baru dihadapi. Begitu sebaliknya nanti ketika Pak Rohim bertanya atau posisi menjadi Gus dan saya Puji juga, kita akan berusaha mencarikan jalan keluar dari masalah-masalah atau tantangan yang kita hadapi. Baik, Ya, kita bisa mulai nggih Pak Rohim. Siap, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rohim, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak Habab. Namun ada hal yang mengganjal ini Pak Habab di hati saya Pak. Karena ada murid saya yang kurang termotivasi dalam pembelajaran. Sehingga dalam pembelajaran kurang aktif dan hasil belajarnya pun tidak sesuai yang diharapkan. Itu keganjilan saya Pak Habab. Berarti Pak Rohim baru mengalami atau menghadapi ada siswa yang kurang motivasi sehingga di dalam proses belajar mengajar anak tersebut tidak menghasilkan output atau tujuan pembelajarannya tidak tercapai. Ya, kurang aktif Pak. Ya. Kurang aktif, nah, oleh karena itu pertemuan ini, percakapan ini, kira-kira tujuan pembicaraan kita itu apa Pak Rokim? Ya, saya bertemu dengan Pak Habab, ya, menginginkan bahwa semua murid dapat termotivasi Pak dan aktif dalam pembelajaran sehingga di akhir pembelajaran mendapat hasil belajar yang sesuai dan hasilnya pun atau input yang didapatkan dari proses belajar saya dengan Ustadz didik dapat maksimal Pak Habab. Jadi harapannya ya? Iya, harapannya seperti itu. Berarti karena motivasi itu yang dihadapi oleh anak itu berkurang, akhirnya hasilnya juga kurang maksimal. Dan juga harapan Pak Fatur supaya motivasi itu muncul. Motivasi itu muncul, akhirnya pembelajaran juga diminati oleh anak. Nah, melihat demikian, harapannya Pak Fatkur itu bagaimana? Harapan saya ya, saya ingin Pak, hasil belajar yang saya harapkan, maksudnya bahwa semua siswa itu mampu mencapai tujuan pembelajaran pada pertemuan waktu itu Pak. Tapi mereka dengan melihat keadaan itu kelihatannya kurang ada hasilnya gitu Pak. Kurang ada hasilnya begitu ya Pak? Iya Pak. Oleh karena itu dengan melihat
ketidak ada berhasilannya. Nah, sekarang kalau dilihat dari ukuran keberhasilan, menurut Pak Patkur, apakah ukuran keberhasilan yang diharapkan atau yang diinginkan oleh Bapak Patkur? Ya, ukuran keberhasilan yang saya inginkan ini mendapatkan ide dan gagasan dan motivasi diri dalam proses pembelajaran, Pak. Sehingga tujuan kita itu tercapai nantinya, yaitu mendapat hasil belajar sesuai harapan, Pak Ahbab. Jadi harapan Pak Patkur itu ada ide-ide, ada Iya, betul, gagasan, ide, motivasi diri, ya. Sehingga motivasi terhadap siswa akan didapatkan dengan hasil yang maksimal. Nah, pada kesempatan ini kesempatan yang bagaimana yang dimiliki oleh Bapak pada saat ini dengan menghadapi masalah itu? Ya, kesempatan yang saya miliki pada hari ini, Pak, yaitu ingin melakukan perubahan, Pak. Sebenarnya saya pengen perubahan dalam proses pembelajaran yang aktif dan menumbuhkan motivasi diri pada siswa dan guru. Itu harapan atau perubahan-perubahan yang saya inginkan, Pak Ahbab. Dari perubahan-perubahan yang diharapkan oleh Pak Patkur, kalau di skala angka 1 sampai 10, kira-kira pada saat ini Pak Patkur itu dalam posisi skala berapa? Ini sesuai dengan penglihatan saya ya, ini jujur saja. Skala penilaian saya ini pada angka 6, Pak. Angka 6 ya? Ini pada angka 6. Karena apa? Karena masih ada beberapa siswa yang pasif sehingga tidak mencapai tujuan pembelajaran sepenuhnya. Itu, Pak. Ya, dengan adanya dengan adanya siswa yang kurang pasif dan motivasi siswa kurang maksimal, akhirnya pembelajaran itu kurang berhasil dan nilai skala yang dihadapi yang dirata-rata oleh Pak Patkur itu di angka 6. Nah, melihat dari skala itu, setelah kita bercakap-cakap, adanya komunikasi, kolaborasi antara push sama puji. Setelah pertemuan ini, percakapan ini, harapan Bapak Patkur itu ingin mencapai skala berapa? Ya, harapan saya ya ada peningkatan, Pak, dalam pembelajaran ini, Pak. Keinginan saya ya pada posisi atau skala 8-9 lah, itu sudah bagus. Kalau bisa, insya Allah kalau memang mampu ya skala 10 itu sudah maksimal, Pak. Tapi skala 8-9 itu kalau memang sudah tercapai, alhamdulillah itu, Pak. Baik, dari skala itu yang diharapkan oleh Pak Patkur angka 9, angka 8, angka 9, bahkan sampai 10. Dengan melihat skala ini, apa langkah-langkah Bapak Patkur untuk mewujudkan skala itu sehingga menjadi angka yang maksimal sampai 10? Sebenarnya itu yang saya pikirkan, Pak Ahbab. Untuk mencapai angka 8 atau bahkan angka 9 itu, atau mungkin angka 10 itu tidak mudah, Pak. Itu yang saya pikirkan itu, Pak. Bagaimana caranya gitu, Pak. Baik, dari langkah-langkah itu mungkin Bapak Patkur itu akan menemukan solusi yang namanya kegiatan, baik proses belajar mengajar, usaha-usaha yang dilakukan oleh Bapak Patkur, tentu
tentu ada hambatan, ada halangan. Nah, dari lihat usaha Pak Patkur, saya yakin dan merasakan bahwa di dalam proses belajar mengajar atau motivasi siswa itu kurang maksimal. Mungkin barangkali itu Pak Patkur menemukan hambatan. Nah, hambatannya itu apa? Setelah menemukan hambatan, terus solusi yang dikeluarkan dicarikan oleh Bapak Patkur itu bagaimana? Yang namanya hambatan dalam melakukan belajaran pasti ada, Pak. Ya, mungkin yaitu kurangnya pendukung sarpras, salah satunya, Pak. Dan motivasi dalam diri siswa itu sendiri. Ya, untuk solusinya ya untuk sarpras yaitu dengan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan sekolah, misalnya Pak Ahbab bekerja sama dengan orang tua, dengan komite, dengan rekan guru, sekolah, dan sekolah lain itu. Itu solusi untuk memotivasi diri pada anak, yaitu melakukan pendekatan pada murid untuk mengetahui karakteristik murid tersebut, Pak. Itu, Pak. Berarti hambatan itu ada kaitannya dengan sarpras maupun yang lain. Ya. Dan Pak Patkur juga menemukan solusi. Iya, Pak. Solusinya bagaimana tadi, yaitu kolaborasi dengan ya, kepala sekolah, dengan siswa, dengan rekan sejawat, komite, wali murid, dan lain sebagainya. Nah, kalau melihat dengan itu, apa rencana Bapak Patkur untuk mencapai tujuan itu? Oke, Pak, untuk rencana ke depan, Pak Ahbab, saya akan merancang sebuah media pembelajaran sesuai dengan gaya belajar siswa, Pak, supaya aktif siswa tersebut dan termotivasi dalam pembelajaran, dan melakukan pendekatan kepada siswa untuk mengetahui karakteristiknya, Pak. Baik, berarti ada langkah-langkah, ada perencanaan, yaitu menggunakan media yang sesuai kebutuhan siswa dan pendekatan Ya, betul, secara intent, Pak, ya. Betul, Pak. Ya. Jadi setelah menggunakan media di dalam pembelajaran, juga pendekatan secara intent kepada siswa, sehingga siswa itu bisa mempunyai minat untuk belajar. Betul, Pak. Terus kaitannya dengan dua langkah yang direncanakan oleh Pak Patkur. Ini kan sudah rencana aksi, direncanakan oleh Bapak Patkur. Ini dua-duanya dipakai semua atau dipilih salah satu biar spesifik? Ada skala prioritas, yang pendekatan sama penggunaan media belajar yang menarik. Ini menurut Pak Patkur itu ini yang mana yang secara spesifik digunakan untuk pendekatan yang saya gunakan secara spesifik, Pak. Ini prioritas utama saya, yaitu dengan melakukan pendekatan kepada siswa, Pak. Kita tahu atau kita mampu memahami gaya belajar siswa. Itu salah satunya kita dengan pendekatan siswa. Berarti dengan pendekatan secara intens, Pak Patkur akan bisa mengetahui karakter anaknya, bagaimana, minat belajarnya bagaimana, terus dia kegiatan hari-harinya di rumah bagaimana, kreativitas maupun inovasinya bagaimana, ya Pak, ya. Nah, ini adalah perencanaan yang bagus yang sudah dipikirkan oleh Pak Patkur. Terus perencanaan ini untuk pendekatan kepada siswa kira-kira membutuhkan berapa lama itu untuk melakukan pendekatan kepada siswa, sehingga siswa itu menjadi aktif, motivasi, semangat untuk belajar, Pak? Baik, Pak Ahbab, untuk pendekatan ya menangani hal ini, Pak, saya segera mungkin, Pak, tidak menunggu-nunggu lama ya. Jangka waktu yang saya butuhkan
untuk melakukan pendekatan terhadap siswa itu sekitar antara 1 minggu atau sampai 2 minggu, Pak Akbar. 1 minggu sampai 2 minggu. Ya, 1 Jadi minggu usaha atau Pak 2 Fatkur untuk melakukan kegiatan itu direncanakan 1 minggu 2 minggu supaya berhasil begitu. Nah, ya. ukuran keberhasilan menurut Pak Fatkur itu bagaimana? Ukurannya ya siswa akan menjadi lebih aktif, itu ukuran dilihat dari skala ukuran, Pak ya. Dari apa yang saya rencanakan tadi, siswa itu akan menjadi lebih aktif, Pak, Lebih aktif dan ya, lebih termotivasi dalam proses belajar. termotivasi. Iya, lebih termotivasi, lebih aktif dalam proses mencapai tujuan pembelajaran, Pak. Baik, Tidak seperti kemarin, tujuannya kan ada perubahan nantinya. Keinginan saya ya. seperti itu, Pak. Berarti ada motivasi siswa sehingga tujuan apa yang diharapkan oleh Pak Fatkur itu berhasil. Nah, sekarang komitmen yang dilakukan oleh Pak Fatkur itu bagaimana? Kaitannya dengan perencanaan, terus eksekusi supaya tujuannya berhasil. Komitmen yang dilakukan oleh Pak Fatkur bagaimana? Baik, Pak, untuk komitmen saya, Pak Ahbab, yang saya lakukan yaitu komitmen saya memotivasi murid, Pak, untuk selalu aktif, itu yang utama. Untuk memotivasi murid selalu aktif dalam belajar Berarti Pak dan Fatkur mencapai tujuan pembelajaran yang lebih baik lagi. Berarti Pak Fatkur semangat untuk Iya, betul. memotivasi anak ya. Biar Nah, berubah nantinya. di dalam komitmen tersebut mungkin barangkali di sekolah atau di satuan pendidikan ada teman sejawat yang mungkin bisa dimintai bantuan sehingga untuk mensukseskan kegiatan tersebut. Ya, pada Pak, yang dapat membantu saya teman sejawat itu adalah teman saya seangkatan CGB, Pak. Namanya Bu Rizka, itu guru kelas 6, wali kelas 6, Pak. Wali murid kelas 6 itu yang saya ajak untuk berkolaborasi dengan kegiatan pembelajaran saya nantinya, Pak. Ya, berarti baik karena ada kolaborasi dengan siswa, dengan KS, dengan teman sejawat. Nah, di akhir percakapan ini, apa manfaat yang didapatkan dari percakapan di sore hari ini, Pak? Iya, Pak. Di awal tadi ada suatu hal yang mengganjal di hati saya, Pak, yaitu ada beberapa siswa yang masih kurang aktif dalam proses pembelajaran. Sekarang saya sudah merasa lega, Pak. Ini hasilnya pertemuan dengan Pak Ahbab. Saya sudah merasa lega setelah memperoleh pencerahan dari Bapak. Terima kasih, Pak, telah meluangkan waktu untuk saya, Pak. Sama-sama, Pak Fatkur. Mungkin ini adalah sharing, saling tukar pengalaman, sehingga Bapak Fatkur bisa menemukan solusi atas masalah atau yang dihadapi sekarang. Mudah-mudahan semua akan sukses dan tercapai sesuai dengan harapan kita bersama. Dan saya tunggu nanti di 2 minggu yang akan datang. Ya, kita Ya, Pak, terima kasih, Pak. 1 minggu hari ini, Pak. Sampai jumpa lagi, Pak ya. Ya, sampai jumpa lagi. Terima kasih Pak Fatkur. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.